Halo guys, welcome back to Silias YouTube channel YouTube-nya kelas IPA 3 angkatan 21. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 mengenai pendapat kami tentang disintegrasi di masa kini. Adapun poin-poin yang telah kami rangkum secara singkat antara lain adalah 1. Menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. 2. Perbedaan, pandangan, dan persepsi dalam masyarakat. 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4. Kurang adanya sanksi pelanggaran yang membuat sebagian orang suka melakukan pelanggaran. 5. Terjadinya percampuran kebudayaan akibat dampak negatif globalisasi. 6. Keberagaman bangsa Indonesia. Sekian dan dapat kalian simak pendapat kami tentang pencegahan disintegrasi masa kini. Dengan cara menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat sehingga suara mayoritaslah yang diunggulkan. Tapi dengan syarat harus melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan lapang dada, sehingga toleransi dapat dicapai dengan cara menghargai keputusan orang lain. Cara pencegahannya ialah kita harus menjadi orang yang memiliki pikiran terbuka dan mampu menghargai sesama, juga mampu menghormati, sehingga dapat mencegah terjadinya disintegrasi di masyarakat. Pencegahannya dengan cara menghormati dan menghargai orang lain, membiarkan orang lain berpendapat dan berbeda pendapat dengan kita, tidak mengganggu urusan orang lain, baik formal maupun informal, serta meningkatkan rasa nasionalisme dalam masyarakat. Kenali diri sendiri. Sikap toleransi juga dapat dibangun dengan mengenali diri sendiri. Ambillah waktu sejenak untuk kalian merenungkan sikap kalian terhadap sesama. Ingatlah bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan. Salah satunya dengan cara mempelajari perbedaan dan melihat perbedaan dari sudut pandang yang berbeda. Karena dari perbedaan kita dapat merasakan indahnya persatuan dan kesatuan. Yang menurut saya adalah dengan cara ikut andil dalam menciptakan hubungan yang kondusif agar kondisi dan keadaan dalam hubungan bermasyarakat itu tercipta nilai-nilai positif dan terwujudnya toleransi dalam antar warga. Menjunjung tinggi nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang dimana nilai tersebut menghargai dan menghormati adanya perbedaan ideologi maupun keyakinan dalam berkehidupan. Menghindari perdebatan di ruang publik yang dapat menyebabkan perpecahan antar suku, agama, dan ras, baik di media sosial maupun di dunia nyata, sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut saya, upaya pencegahannya yaitu dengan meningkatkan rasa nasionalisme dan juga rasa ingin mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga tidak akan ada lagi perbedaan pandangan dan persepsi dalam. Cara mencegahnya, yang pertama bersifat terbuka terhadap pandangan pendapat yang ada. Yang kedua, mengembangkan sikap toleran, saling menghargai, menghormati pendapat antar sesama. Yang ketiga, empati, menempatkan diri kita dalam perspektif orang lain. Mencegah disintegrasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi atau cara pandang di antara masyarakat dapat diatasi dengan membentuk suatu landasan cara pandang terhadap suatu hal. Misalnya pada bangsa Indonesia memiliki wawasan Nusantara yang dapat dijadikan sebagai landasan bangsa Indonesia untuk memandang segala hal. Oleh karena itu, pada masyarakat Indonesia tidak mungkin akan ada terjadi perbedaan cara pandang. Perbedaan pandangan dan persepsi dalam masyarakat dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi atau perpecahan. Maka, setiap warga negara wajib menanamkan sifat nasionalisme, memupuk sikap toleransi, dan menghargai pendapat untuk menghindari suatu perpecahan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan membangun industri kecil di daerah pedesaan dan memanfaatkan sumber daya yang ada, maka kita dapat mencegah adanya ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Halo, dengan cara fokus dan mementingkan pengembangan pembangunan pada suatu daerah yang terpencil dan tertinggal, hal ini dapat mengurangi disintegrasi ketidakmerataan pembangunan pada suatu wilayah tertentu. Halo guys, dengan mendistribusikan hasil kekayaan dari wilayah yang sudah maju ke wilayah yang kurang berkembang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Percepatan pembangunan secara optimal. Yang dimaksud ini adalah kita mendorong percepatan pembangunan secara optimal yang ada di wilayah strategis yang belum berkembang secara optimal.
menegakkan kesetaraan dan perlakuan yang sama di tempat kerja untuk mengembangkan hubungan yang adil dan harmonis. Memperluas lapangan pekerjaan dan mempermudah kepemilikan aset finansial maupun non-finansial. Hukum di Indonesia harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengancam integrasi nasional. Dengan memberikan sanksi yang lebih tegas, maka akan memberi efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan. Pelanggaran terhadap hukum itu terjadi karena lengahnya sistem hukum, dan seberapa mudah kita terlepas dari jeratan sanksi hukum tersebut, maka perlu adanya sikap dan sanksi yang tegas dari para penegak hukum itu. Mungkin itu perlu ditambahi sanksi pelanggarannya biar si pelanggar itu tidak melanggar lagi. Dan cara mengubah sanksi atau menambah sanksi itu dengan cara disosialisasikan ke umum. Menurut pendapat saya, pemerintah harus meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan hukum, dan lembaga tersebut harus tegas dalam menjalankan hukum kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Tegaknya hukum di Indonesia, karena dengan adanya hukuman yang tegas, maka para pelanggar akan mendapatkan efek yang jera sehingga tidak melakukan perbuatannya kembali. Menurut saya, untuk aparat penegak hukum seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada masyarakat agar masyarakat tersebut jera. Kemudian kita juga sebagai masyarakat harus selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menghadapi percampuran kebudayaan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus pandai dalam menyaring budaya asing sesuai dengan nilai dan norma budaya lokal. Kita sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai salah menerima adanya globalisasi di luar sana, sehingga kebudayaan yang kita terima tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, agar kita tetap menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang tetap utuh. Percampuran kebudayaan yang saling mempengaruhi dapat menyebabkan akulturasi budaya yang mampu dicegah dengan cara mempertahankan budaya kita agar tetap lestari, unggul, dan tidak luntur. Percampuran kebudayaan akibat dampak negatif dari globalisasi dapat membuat perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memfilter kebudayaan dari luar negeri, mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk mencegah terjadinya percampuran kebudayaan akibat dampak negatif globalisasi, yaitu dengan cara memfilter kebudayaan buruk yang masuk agar tidak mempengaruhi budaya asli Indonesia. Terjadinya percampuran kebudayaan akibat dampak negatif globalisasi dapat menyebabkan kebudayaan asli luntur. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah dengan baik agar tidak terjadi percampuran kebudayaan yang dapat memecah belah bangsa. Disintegrasi bangsa dapat dicegah dengan cara 1. Toleransi, 2. Anti rasis, 3. Anti sara. Karena pada dasarnya Indonesia itu satu dan keberagaman adalah sebuah kekayaan bangsa. Tidak menilai sikap buruk seseorang berdasarkan suku, karena dapat menimbulkan perpecahan yang diakibatkan oleh keanekaragaman. Solusi keberagaman bangsa Indonesia, jadikan keberagaman menjadi momentum untuk persatuan sesama masyarakat Indonesia bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar. Tidak menomorsatukan kebudayaan daerah sendiri bisa mencegah terjadinya disintegrasi keberagaman bangsa di Indonesia. Cara mencegahnya yaitu dengan saling menghargai, menghormati, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Hai, toleransi dan rasa saling menghargai adalah kunci terciptanya keberagaman yang mempersatukan. Ingat, Indonesia itu satu. Aku, kamu, dan kita semua. The number you have dialed has been changed. Nah, itulah pendapat kami tentang pencegahan disintegrasi pada masa kini. Apakah kalian setuju dengan pendapat kami? Atau mungkin kalian mempunyai pendapat yang berbeda? Kalian bisa menyampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ada pula pesan yang dapat kami sampaikan kepada kalian yang menonton video ini.
Kita sebagai generasi penerus bangsa sebisa mungkin meminimalisir adanya disintegrasi dalam bangsa ini, sehingga tidak terjadi perpecahan antar bangsa. Dan kita sebagai generasi muda harus bisa mencegahnya agar disintegrasi tidak terjadi lagi. Sekian video ini kami buat. Jika ada kesalahan kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye! The number you have dialed has been changed.